Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rafika Nur Alia, NPM 089 dari kelas E Aplikasi Manajemen Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus PT Bulan Sabit. Poin pembahasan kali ini yaitu 1. Manajemen manufaktur, 2. Manajemen persediaan, 3. Siklus atau proses penjualan transaksi tunai maupun kredit, 4. Laporan keuangan perusahaan. Profil singkat PT Bulan Sabit. PT Bulan Sabit adalah industri yang bergerak di bidang F&B. Salah satu produknya yaitu chicken nugget frozen. PT Bulan Sabit ini sudah melakukan ekspansi ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Yang pertama yaitu manajemen manufaktur. Aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Odoo. Sebelumnya Anda harus membuat akun aplikasi Odoo. Setelah membuat akun aplikasi Odoo, selanjutnya yaitu pilih aplikasi yang akan Anda gunakan. Nah, di sini saya memilih aplikasi manufacturing, inventory atau persediaan, dan juga purchase atau pembelian. Setelah memilih aplikasi tersebut, selanjutnya Anda harus mengisi identitas perusahaan. Setelah mengisi data perusahaan, selanjutnya Anda memilih inventory. Setelah memilih inventory, Anda harus melakukan penambahan bahan-bahan baku yang Anda perlukan. Tidak hanya bahan baku, tapi juga Anda harus mencantumkan produk yang akan Anda buat. Seperti contoh di sini chicken nugget frozen. Setelah mencantumkan bahan-bahan yang akan diperlukan, selanjutnya Anda pilih ke aplikasi purchase atau pembelian. Nah, di aplikasi pembelian ini Anda dapat memilih vendor-vendor untuk dapat membeli bahan baku yang Anda perlukan. Seperti contoh saya ini, yaitu saya memilih PT Indofood, PT Seketika Biru, dan juga Peternakan Sejahtera. Setelah memilih vendor yang Anda perlukan, yaitu Anda dapat membeli bahan baku yang Anda perlukan. Setelah melakukan konfirmasi pembelian kepada vendor, dan vendor sudah melakukan pengiriman, maka kita harus mengecek apakah barang tersebut sesuai dengan apa yang kita pesan. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Nah, di sini setelah perusahaan melakukan proses produksi, pasti bahan-bahan baku akan berkurang, tetapi akan menghasilkan barang jadi. Selanjutnya yaitu siklus atau proses penjualan. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi buku kas. Yang pertama yaitu membuat akun baru. Setelah membuat akun baru, isi identitas perusahaan. Nah, di sini setelah perusahaan telah melakukan proses produksi dan menghasilkan 20 barang, maka dicatat sebagai stok barang. Setelah melakukan pencatatan stok produk, selanjutnya memulai mencatat transaksi yang ada. Nah, di sini terdapat transaksi penjualan tunai. Dan di sini pembelinya bernama Tamara. Dia membeli 2 piece chicken nugget frozen. Dan di sini 2 piece chicken nugget frozen seharga 60.000. Sedangkan harga pokok 2 piece chicken nugget frozen Rp41.600. Sehingga perusahaan memiliki keuntungan Rp18.400. Nah, di sini terdapat transaksi penjualan kredit. Untuk pembelinya yaitu bernama Pupu Bibi. Nah, Pupu Bibi ini membeli 5 piece chicken nugget frozen. Chicken nugget frozen 5 piece ini seharga Rp150.000. Dan juga harga pokoknya seharga Rp104.000. Sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan Rp46.000. Tetapi Pupu Bibi ini melakukan transaksi kredit. Setelah Pupu Bibi melakukan pelunasan, maka dicatat di kolom hutang dan dipencet melunaskan. Tandanya Pupu Bibi sudah melunaskan hutang tersebut. Seluruh transaksi perusahaan dapat dilihat di kolom transaksi. Pada aplikasi buku kas ini sudah menyediakan laporan keuangan perusahaan, seperti laporan laba rugi, laporan pelanggan, dan juga laporan hutang piutang. Berikut adalah laporan laba rugi perusahaan PT Bulan Sabit. PT Bulan Sabit memiliki total penjualan sebesar Rp240.000 dan juga pengeluaran sebesar Rp166.400 dan juga memiliki keuntungan yaitu Rp73.600 dan terdapat laporan hutang piutang. Nah, di sini tercatat ada pelanggan yang melakukan hutang tetapi dia sudah melunasinya. Selanjutnya yaitu laporan pelanggan. Nah, di laporan pelanggan ini mencatat para pelanggan beserta nominal pembeliannya. Berikut adalah pemaparan saya mengenai studi kasus PT Bulan Sabit. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.